Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ari di kelas drawing. Kali ini kita akan menggambar ini mix object ya. Jadi ada burger di sini, ceritanya ada roti burgernya ini jadi papi gitu ya. Em, Sebelumnya seperti biasa kita siapkan dulu alat-alat gambar, peralatan gambar kita, pensil 2B, sketchbook, hapusan, dan drawing pen warna hitam ya untuk outline nanti, dan pensil warna pastinya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini kita kerjakan di kertas sketchbook, posisinya portrait seperti ini, berdiri ya. Jadi jangan jangan nggak boleh tiduran gitu, nggak boleh landscape, jadi portrait karena ini gambarnya cukup eh, tinggi dan lumayan agak sedikit lebar. Ini untuk posisinya seperti ini framingnya, jadi atasnya segini, kanan kirinya segini kira-kira. Jadi nanti disesuaikan dulu, kanan kirinya ditandain dulu gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita harus buat sketsnya seperti biasa. Nah, sketsnya seperti apa? Nah, kira-kira kayak gini sketsnya. Jadi untuk yang pertama kali kita buat sketsnya ini adalah bagian sebelah sini. Nah, bagian yang ini ya. Pertama kita buat oval dulu untuk bikin si rotinya, sini si papinya ini yang bagian atas. Kita bikin oval seperti ini, tandain dulu kanan kirinya. Tekniknya sama dengan membuat ini apa? Membuat lingkaran. Jadi prosesnya sama, digambar dulu sketsnya, nggak boleh tebel-tebel. Semua nggak boleh tebel-tebel ya untuk sketch ya. Lalu ditambahin kalau ada yang kurang, kalau ada yang kelebihan dikurangin, seperti itu. Seperti teknik membuat lingkaran sebelumnya yang udah saya ajarin. Setelah kita buat ovalnya ini, oke, lalu kita tandain garis seperti ini melengkung ya. Seperti ini untuk menentukan di mana titik tengahnya. Kenapa melengkung? Kenapa nggak lurus? Karena kita butuh depth di sini. Kita butuh dia agar terlihat seperti ada volumenya, ada bentuknya 3D seperti itu ya. Jadi ini untuk mengatur di mana nanti tempat kita menggambar mata dan hidungnya serta mulutnya kayak gitu. Setelah seperti ini, lalu ini juga melengkung ya sedikit. Oke, kita tinggalkan dulu kalau sudah. Lalu lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini kita buatnya masih dalam bentuk yang basic banget kayak gini. Jadi belum di shaping atau belum dibentuk. Yang pertama ini kita untuk nentuin tempatnya si sayurannya, si lettuce-nya. Kita taruh di sini kayak gini. Jadi ini bentuknya juga tetap oval sama, tapi agak sedikit lebar kalau kalian perhatikan di sini ya. Bagian yang atas nih sama yang bawah, lettuce-nya dia lebih lebar. Oke, seperti ini kira-kira posisinya. Nah, lanjut kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu tomatnya. Ini masih dalam bentuk yang sama, oval-oval juga, tapi yang ini tomatnya ada garis ke bawahnya. Nah, seperti inilah. Yang pertama harus kita bikin pastinya ya, ini kita perhatikan dulu, ini lebih pendek dibanding lettuce-nya, lebarnya. Oke. Kita tandain dulu, lalu tarik garis ke bawah seperti ini, kanan kiri. Oke. Kalau sudah ditentukan panjangnya, lalu baru di connect. Nah, dengan garis yang melengkung seperti itu. Oke. Lalu kalau sudah, kita lanjut ke cheese-nya. Cheese-nya ini bentuknya seperti square ya sebenarnya, tapi di sini dibuat melengkung. Kalian boleh membuat sketchnya langsung melengkung seperti ini boleh, atau mau dibikin
square juga boleh. Saya udah ajarkan di sebelumnya. Kalian bisa membuat juga ini dalam bentuk ini seperti diamond gitu ya. Kalian gunakan basic yang udah saya ajarin di video-video sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu. Kita tandain dulu panjangnya seberapa, lalu mulainya dari ini bagian tomatnya jadi nempel ya. Agak ke belakang sedikit, set tarik garis kanan kiri, lalu tengahnya kita tandai mau di mana. Kalau sudah baru tinggal di connect garisnya seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke. Langsung lanjut ke bagian dagingnya. Nah, untuk bagian dagingnya ini lebarnya sama dengan tomatnya di sini ya. Jadi kita hanya perlu mengikuti garis yang sudah dibuat yang di tomat tadi. Bisa tarik garis ke bawah seperti ini, dua-duanya kanan kiri, lalu di bawahnya dibuat melengkung. Nah, bedanya dengan tomat di ujungnya sini dia tajam ya, seperti ini ya. Melengkungnya terlihat patah seperti ini. Tapi kalau untuk yang dagingnya dia terlihat mengikuti bentuknya, jadi nggak ada bagian yang tajam di sini gitu. Itu yang ngebedain antara dagingnya dan tomatnya tadi ya. Selanjutnya kalau sudah bikin dagingnya, nah baru ke bagian terakhirnya. Ini lebarnya hampir sama dengan si ban yang atas. Kira-kira nggak gitu jauh beda, atau bisa, tapi nggak boleh lebih lebar daripada lettuce-nya. Jadi ini agak lebih kecil sedikit dibanding lettuce-nya gitu ya. Lalu kita buat dari bawah sini kayak bikin lettuce-nya tadi sama seperti itu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini sketchnya yang menjadi basic nanti untuk kita shaping bentuknya si burgernya. Kalau gitu langsung aja kita shaping dari atas pasti ya. Tadi kita mulai dari atas, jadi kita akan shaping dari atas juga. Ini di zoom sedikit. Oke, kita fokus di bagian atas dulu. Nah, untuk bagian atasnya yang pertama harus kita buat adalah shape si papinya tadi atau roti burgernya. Kita ikutin garis-garis yang sudah kita buat di sketchnya tadi. Kita tinggal ngebentuk aja. Jadi nggak perlu kalian bikin garis baru lagi, nggak usah. Jadi kira-kira seperti ini untuk shape-nya. Jadi kita buat dulu ya. Dari sini kita melengkung kayak gini. Nah, ini lihat ada yang di dalam, ada yang di luar seperti itu ya. Jadi prosesnya nanti kayak gini, langsung bikin satu-satu, jangan terlalu dekat lengkungannya, dibikin agak jauh. Terus seperti ini sampai di sini. Nah, kalau sudah, kita bikin dulu yang bagian kakinya di sini, lalu di depannya sini juga ada dua. Nah, yang dua di depan ini mengikuti garis yang di tengah tadi, ini garis yang sudah kita buat. Jadi ada di sini satu, yang di sini agak lebih lebih flat, yang ini agak lebih gemuk sedikit karena yang ini lebih terlihat menekuk kakinya. Seperti itu. Kalau sudah gini baru kita connect di sini dengan bentuk yang melengkung lagi. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini baru kita masuk ke detailingnya. Detailingnya seperti apa? Nah, kita mulai dari hidung dan mulutnya. Langkah pertamanya yang kita buat adalah hidungnya. Kita buat hidung di sini bentuk saja segitiga kayak gini ya. Tapi di ujungnya nggak boleh lancip, harus melengkung. Nah, kayak gini. Oke, jadi dia nggak lancip ya. Jadi kita bentuk segitiga dulu. Kalau sudah, baru kita tinggal bikin huruf W di sini ya, kayak gini. Dari dalam ya bikinnya, jangan dari luar. Jadi ke kiri lalu ke kanan gitu. Nanti kalau sudah, kalian bisa warnai hitam seperti ini, atau ditebalkan pakai drawing pen juga boleh. Kalau sudah, ini lihat ya, diperhatikan ada di garisnya gitu. Jadi nggak boleh miring-miring. Ini di garis tengah juga. Jadi nggak boleh bikin di sebelah sini atau di atas gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke matanya. Nah, kalau sudah bikin mulutnya dan hidungnya,
ini lebih gampang untuk membuat matanya. Jadi tinggal ngikutin garis melengkung yang tadi kita sudah bikin aja kayak gini kanan kirinya. Jadi yang satu mengarahnya agak ke atas, ke dalamnya gini ya. Arahnya juga nggak boleh salah ya, jangan satu arah semua tapi begini. Nah, oke, kita lanjut ke bentuk detail selanjutnya, kuping. Nah, untuk kupingnya seperti ini, kita buat di garis yang dekat mata sini. Jadi kita mulai dari bawah sini boleh, dari atas boleh, bentuknya seperti ini. Lalu kalau sudah kita buat di kuping yang satunya, ini tingginya nggak boleh beda, jadi ini sejajar. Oke. Nah, untuk yang bagian bawahnya dia agak lebih pendek. Kenapa? Karena dia ada di belakang gitu ya. Kenapa kayak gitu, Sir? Karena yang di bagian depan, yang di bagian sebelah sini ada di bagian depan. Yang semakin dekat ke arah kita itu akan semakin terlihat besar, tapi yang di jauh dari kita itu akan terlihat lebih kecil, seperti itu. Oke, kalau udah bikin kupingnya, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk ekornya ya. Bikin dulu bagian yang sebelah sini. Jadi kita bikin garis melengkung di sini, set. Lalu kita bikin 2 di sini. 1, 2. Nah, makin ke sini makin mengecil kayak gitu. Di sini lebar, di sini kecil kayak gitu ya. Kira-kira seperti ini cara membuatnya yang bagian atas. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian lettuce-nya. Nah, shaping lettuce-nya ini seperti apa? Kita lihat kira-kira kayak gini ya. Nah, ini nggak boleh bikin langsung semuanya, tapi kita bikin satu-satu per bagian. Dari bagian yang paling kecil dulu, yang sebelah sini yang paling pendek. Oke, lihat ini masih sama kayak yang tadi bikin rotinya. Ada bagian di dalam, ada di bagian yang di luar, jadi nggak boleh terlalu jauh. Ini saya buat dari bagian sebelah sini, yang dekat dengan garisnya banget ya. Jadi kita buat kayak gini, dan bentuknya bukan melengkung gini ya, nggak boleh, tapi ada bagian yang begini dan melengkung lagi di dalamnya seperti itu. Jadi kayak gini dari sini, tarik garis ke sini, melengkung lagi gitu. Nah, ini agak ke dalam, keluar lagi, ini ke dalam lagi, keluar lagi, terus kayak gitu. Nah, di bagian sini kita buat di bagian dalamnya nanti untuk detail tomatnya biar lebih kelihatan. Jadi di sini lalu belok ke atas ini. Nah, kalau sudah, baru kita lakuin hal yang sama dengan yang sebelah kirinya. Mulainya dari kiri lagi, dari luar lagi ke bagian dalam kayak gitu. Oke. Jadi nggak boleh gini ya. Bikin lettuce-nya nggak boleh begini. Nah, nggak boleh kayak gitu. Oke. Lanjut ke bagian tomatnya tadi. Untuk yang saya bilang detail tomat itu nanti kira-kira seperti ini. Nah, garis yang di sini tidak kita pakai, tapi kita tambahkan garis yang baru di sini. Kenapa ini nggak dipakai, nggak digunakan? Karena nanti kita akan buat detail tomat. Nah, lihat di sini ada biji tomatnya ya. Nanti kita buat di sini seperti ini. Oke, kayak gitu. Nanti kalian buat di sini juga boleh kayak gitu ya. Nah, nggak boleh lewat dari tomatnya. Kalau sudah dibentuk seperti ini dan udah buat detail-detailnya, ini tinggal yang bawahnya tinggal di tinggal di outline aja, tinggal di tracing gitu. Lalu kita masuk ke bagian bawahnya, yaitu kejunya juga tinggal di tracing aja. Oke, kira-kira seperti itu ya, sama dengan gambarnya. Lalu ada di sini dagingnya, sama tinggal tracing aja, lalu di roti bagian bawahnya. Oke. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini di zoom out dulu, tunggu biar kelihatan. Nah, jadi ini kira-kira gambar yang harus kalian buat. Tadi udah step by stepnya seperti apa, detail-detailnya dan
eh, sketchnya serta tracing outline-nya seperti apa gitu ya, shapingnya seperti apa. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal nambahin detail-detail kecil aja nih, kayak di sini ada apa ini ya. Jadi butiran wijennya tinggal kita buat di sini, kayak tadi bikin biji-bijinya tomat ya. Bikin aja di sini. Ini dibuatnya random ya, nggak boleh diatur banget. Jadi kayak kalian naruh meses di atas roti, nah itu terlihatnya berantakan gitu ya, nggak apa-apa kayak gini. Oke, kalau sudah nanti kalian tinggal finishingnya itu seperti apa. Finishingnya kita bisa lihat di contoh yang sudah jadinya ini, kira-kira warnanya seperti ini. Nanti ada gradasi dari gelap ya ke terangnya seperti itu. Warna coklat di sini lama-lama ke terang, lalu latusnya di sini ada warna yang sedikit putihnya. Kalian bisa tinggalin aja kalau nggak mau diwarnain. Jadi warnain yang bagian hijaunya dulu atau bisa ditandain dulu boleh. Lalu keju dan tomatnya seperti itu. Oke. Ya kira-kira seperti ini gambar yang harus kalian pelajarin di sesi kali ini. Selamat mencoba dan selamat belajar. Sampai jumpa.